Nama lengkap Mbaknya? Lailatul Mubarakah. Tempat tanggal lahir? Surakarta 7 Juli 2000. Alamat? Di sini Jalan Wijaya Kusuma nomor 14 Kauman, Pasar Priwon. Pekerjaan Mbak? Pekerjaan saya itu wira swasta. Tempat kerja? Tempat kerjanya ada di Nur Hidayah, Yayasan Nur Hidayah. Masa kerja? Masa kerja? Iya, Mbak. Mulai kapan kerjanya? Dari lulus berarti dari 2019 sampai sekarang. Berarti udah berapa tahun? Sekitar 5 tahunan. Ini masuk pertanyaan pertama ya. Apakah tradisi membatik di Kauman masih diwariskan kepada generasi muda? Kalau tradisi itu ya ada beberapa yang masih mewarisi tradisi membatik di sini. Kedua bicara. Bagaimana asal mulai berdirinya Kampung Batik Kauman? Nanti bisa sambil baca-baca di internet ya. Iya, Mbak. Jadi Kauman itu kan karena kita tinggalnya di daerah keraton ya, jadi namanya Kauman, Kampung Kauman. Nah, dulu batik di sini itu setahu saya itu timbulnya tuh dari istri-istrinya ulama yang ada di Kauman. Jadi di Kauman itu dulu tempat tinggalnya ulamanya keraton. Jadi guru-guru ngajinya keraton, namanya khotib itu, kalau sebutannya di keraton namanya khotib. Itu tinggalnya di daerah Kauman sini. Terus kan mereka punya istri, kan mereka kerjanya sebagai ulama di keraton, di Masjid Agung biasanya. Itu kan Masjid Agung kan masjidnya keraton. Nah, mereka punya istrinya itu biasanya buat batik itu. Jadi asal mulanya di situ. Di bidang ekonomi Mbak, bagaimana cara masyarakat Kauman memasarkan batik baik secara tradisional maupun modern? Kalau masyarakat Kauman itu memang ada wadahnya, namanya PKWBK, Paguyuban Kampung Batik Kauman. Nah, di situ tuh wadah sesama wirausaha yang mempertahankan batik itu sendiri. Karena di Kauman sendiri yang masih bertahan jualan batik yang asli itu cuma beberapa. Jadi lainnya masih tinggal toko-tokonya aja. Tapi ada wadahnya itu sih. Jadi sampai saat ini alhamdulillah masih berkembang lah. Di bidang geografi, apakah letak Kauman yang berada di pusat kota Solo mempengaruhi perkembangan baik di sini? Iya, alhamdulillah kalau geografisnya masuk juga, karena kan kalau zaman dulu kalau kita belajar sejarah itu kan kota itu kan pasti ada kerajaannya, ada alun-alunnya, ada pasarnya, terus ada masjidnya. Nah, itu kita dapat semua. Kita wisata religi ada di masjid, terus wisata pendidikan juga ada, banyak sekolah-sekolah yang ada di Kauman itu. Terus wisata kuliner juga ada. Sekarang ini mulai COVID kemarin, Kauman baru gencar-gencarnya wisata kuliner di sini. Jadi ada beberapa yang misalnya nggak cuma wirausaha jualan batik itu, tapi ada yang jualan makanan kayak gitu. Jadi secara geografis masuk, karena di tengah-tengah kota juga kan, di dekat sama Triadi, jalannya mudah untuk diakses juga. Cukup gitu Mbak? Ya. Terima kasih ya Mbak. Kalau lagi ke Solo, cobain jalan kaki di sini. Salah satu kampung yang menjadi sentra home industri batik di Solo, yang di sepanjang jalannya ada banyak tempat bagus. Terlihat sederhana, tapi vibe Solonya kerasa banget. Tenang, kalau capek, di sini ada banyak tempat makan dan nongkrong. Kalau mau beli batik, di sini juga banyak toko batik. Kalau ditinggalin tanpa kabar dan ngilang gitu aja, ya